Tasya, ini semuanya yang masak kamu? Iya, Mas. Aisyah, kamu tuh harusnya kan gak usah kerja. Kamu tuh harus banyak istirahat. Mas, gak apa-apa. Aku kuat kok. Lagian, ini semua aku yang masak untuk kamu. Sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Makasih buat apaan? Iya, Mas. Jadi tadi aku nengokin ibu di rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisi ibu jauh lebih baik. Dia juga udah bisa nyebut nama aku. Ya walaupun belum sadar sepenuhnya. Tapi aku seneng banget. Oh ya? Alhamdulillah. Aku juga senang dengarnya. Ya ini juga semua berkat obat yang kamu usahain untuk ibu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, Mas. Silakan dicobain. Ini kan kesukaan kamu kan? Ya. Cobain ya. Enak banget. Ini buat Mama aja, Yoga. Mama suka sekali. Buat Mama aja ya. Mama juga suka. Aisyah, tapi saya mau makannya di kamar. Kelihatannya masih pusing nih kepala. Gak tahu kenapa. Tolong bawain ke kamar ya. Yoga, Mama makannya di kamar aja ya. Udah gak enak badan nih. Lihat mulai flu kali. Aisyah, ditunggu ya makanannya, tolong bawain. Baik, Nyonya. Nyonya, ini makanannya. Kenapa makanan yang dibuang, Nyonya? Kenapa dibuang? Kamu pikir saya sudi makanan yang dimasak sama kamu? Jangan mimpi kamu. Gak bakalan bisa makanan masuk ke dalam mulut saya. Lagian kamu ngapain sih? Masakin buat Yoga? Mau ngapain? Mau cari muka kamu tuh? Ya, udah kehabisan muka kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Nyonya, saya bukan mau ngerebut hatinya Mas Yoga, tapi saya mau berterima kasih sama Mas Yoga dan Nyonya karena telah menolong ibu saya. Diam. Kamu diam ya? Jangan banyak ngomong ya. Awas ya kalau bicara lagi saya benci sama kamu. Sampai mati pun saya benci sama kamu. Nyonya, saya mohon Nyonya, saya tahu Nyonya benci saya, tapi nggak seharusnya Nyonya buang makanan itu. Nyonya tahu di luar sana banyak yang... Gak usah ceramah ya. Saya nggak suka diceramain sama kamu. Lebih baik kamu sekarang keluar. Pergi keluar dari kamar saya. Pergi kamu tuh. Siapa yang bersihin? Siapa yang bersihin ini? Bersihin. Bersihin. Kamu tuh gimana sih? Kita itu udah gak ada pembantu, hidup juga lagi susah. Itu cucian kenapa kamu gak cuci? Hah? Ya udah sih Mas, tinggal di laundry. Nanti kalau aku yang nyuci tangan aku bisa rusak. Laundry kamu bilang? Aku gak ada uang buat laundry. Mas, makanya kamu tuh semangat dikit dong nyari kerjanya. Masa buat laundry doang nggak mampu? Stop, kamu stop. Kamu itu istri, harusnya kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bukannya cuma nuntut suami doang. Terus main handphone, WA mama kamu tuh yang bikin kamu rusak. Sekarang aku tanya sama kamu sendiri bisa apa? Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Sekarang aku nggak mau tahu ya, kamu cuci pakaian itu semuanya sampai bersih. Sampai bersih.
Berikanlah kekuatan supaya hamba bisa menjalani semua ini dengan ikhlas. Gimana? Mama mau makan? Sudah, Mas. Kamu juga harus makan ya. Kamu makan yang banyak. Buat baik kita. Mas Wahyu keterlaluan banget sih. Dia tahu aku nggak pernah nyuci. Sekarang malah suruh nyuci. Kayak pembantu. Tapi ini kan yang biasa Aisyah kerjain. Kenapa sekarang jadi aku malah yang ngerjain ini? Lama-lama aku nggak kuat kalau kayak gini ceritanya. Halo, Ma. Gawat Yosi, gawat. Ini benar-benar gawat. Kita harus ketemu ya. Kamu harus ketemu sama Mama. Aduh, Ma, nggak bisa, Ma. Nanti Mas Wahyu bisa marah besar sama aku kalau aku keluar rumah. Yosi gimana sih ketemu sama Mama sendiri aja nggak bisa? Apa-apaan sih kamu nih? Aduh, Ma, bukannya gitu, tapi aku lagi... Nggak ada alasan. Pokoknya kita ketemu di kafe seperti biasa. Ya, Mama jalan sekarang. Sekarang, cepetan. Yaudah, iya, aku kesana. Mama ini kebiasaan banget deh. Suka banget maksa orang. Ya udahlah, nanti aja aku lanjutin lagi. Ma, maaf ya lama. Aja, lama banget sih kamu. Yosi, keadaan gawat banget nih. Ibu Wulan sudah mulai sadar. Kalau dia sadar, Mama takut deh. Nanti dia ngasih tahu ke orang-orang kalau Mama yang sudah melakukan ini semua. Jangan sampai Yoga tahu nih. Mama harus cari cara, harus mencegah supaya Bu Wulan tidak bilang sama Yoga. Enggak, Ma, enggak, jangan. Mama nggak boleh ngelakuin apa-apa lagi. Nanti kita bisa kena sial, Ma. Apa sih kamu? Ini nggak ada hubungannya lagi. Lagi pula ini semua bukan salah Mama. Ya iyalah, Ma. Coba deh Mama pikir ya. Setiap Mama habis jahat sama Bulan, kita selalu dapat masalah, Ma. Pokoknya kali ini aku nggak mau ngelakuin apa-apa, titik. Ini gimana sih? Mama minta ketemu sama kamu bukan yang ngasih solusi. Percuma ketemu. Ya sudahlah, kalau emang Yosi nggak mau bantu, aku sendirian aja juga nggak apa-apa. Yosi! Yosi! Mana sih dia nih? Yosi, di mana kamu, Yosi? Yosi! Dari mana aja kamu? Udah berani ya kamu ya pergi tanpa izin aku? Maaf, Mas. Tadi aku buru-buru, Mas. Soalnya Mama nelfon aku minta ketemu. Alah, ngapain lagi sih kamu ketemu sama mama kamu? Mama kamu mau hasut kamu lagi supaya tinggal di rumahnya? Iya? Enggak, Mas. Enggak ngomong itu kok. Kita ngomongin masalah lain, beneran. Ini terakhir kalinya kamu ketemu sama mama kamu. Karena mama kamu itu cuma bikin kamu jadi istri pembangkang. Tadi aku suruh kamu apa? Nyuci kan? Bukan ngelayapan. Dan sekali lagi kamu ngebangkang sama aku, kita pisah. Wulan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup tenang. Kamu harus selamanya menderita. Kalau perlu sampai mati. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu membuka suara kamu.
Kamu harus mati, Wulan. Kamu harus mati di tangan saya. Kamu? Ngapain kamu di sini? Saya ada di mana? Diam kamu. Kamu harus mati. Diam, diam, diam. Ibu Wulan, ibu sudah sadar? Ada apa ini? Saya mendengar ada keributan di ruangan ini. Dokter, tolongin saya dokter. Perempuan itu mau bunuh saya dokter. Astaga, Wulan. Tega banget sih kamu bilang seperti itu. Justru saya ini nolongin kamu. Harusnya kamu berterima kasih dong. Yang bayar rumah sakit itu adalah saya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dokter. Ya dokter ya? Ibu Wulan, apa yang dikatakan Bu Indah itu benar. Bu Indah yang menanggung semua biaya pengobatan ibu. Bahkan Ibu Indah sendiri yang mengantarkan Ibu Wulan ke rumah sakit ini. Saya nggak sudi dibayar perempuan jahat seperti kamu, Pak. Ibu tenang, Ibu tenang. Ibu baru sadarkan diri. Tolong tenang. Sebaiknya ibu istirahat saja. Saya nggak sudi dibayar perempuan jahat itu. Masih dia punya rencana lain. Saya harus keluar. Mana anak saya? Saya mesti ketemu anak saya. Saya mesti keluar dari sini. Saya mesti... Tolong Bu, Ibu jangan pergi. Kalau sampai Ibu pergi dari rumah sakit ini, pihak rumah sakit tidak akan mau bertanggung jawab Ibu. Saya nggak peduli.